Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa ya, teman-teman? Teng teng ya. Kita belajar tentang ekonomi kelas 10 yaitu tentang permintaan, penawaran dan harga keseimbangan. Oke, kalau teman-teman bahas tentang ekonomi, tentang permintaan ya, ya pasti kita ketika jual beli ada permintaan, ada penawaran dan permintaan. Ya kan? Permintaannya, saya mau beli baju ini. Ditawar lah harganya segini ya, oh nggak boleh harusnya segini ya, itu kan sistem penawaran. Ada harga keseimbangan, nah harga keseimbangan itu ya harga yang menyimbangi antara permintaan dan penawaran. Nah kita akan bahas ya, apa sih itu, gitu. Oke, nah di sini akan dikaitkan juga dengan hukumnya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke, kita masuk ke mana dulu nih? Tentunya kita akan bagi menjadi 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah permintaan, pilar kedua adalah harga keseimbangan atau, pilar keduanya inilah ya, pilar keduanya penawaran. Jadi harga permintaan itu sebagai pilar pertama, kedua itu penawaran, dan ketiga itu pilar ketiga itu adalah harga keseimbangan. Oke. Nah, pilar permintaan itu dari si pembeli lah istilahnya. Permintaan itu apa sih? Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Itu kan misalnya yang gini, saya mau beli baju ini ya Bu ya. Itu kan sebagian dari apa? Sebagian dari permintaan. Tinggal disampaikan jumlah barangnya berapa ya. Permintaan itu kan gitu, jumlah barangnya. Nah, baru nanti ada penawaran di sisi itu. Ya, saya ingin beli ini, baju ini 50 buah ya Bu. Ya, misal begitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Harganya sekian gitu kan. Banyak beda-beda kan tentunya harganya. Nah, kita kaitkan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan itu jika harga naik, maka yang terjadi apa? Jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Barang bakal turun. Jika harganya naik, maka barangnya turun. Ya, BT ya. Bukan BT, tutup aja ya. Nah, jika harganya turun, maka barangnya turun. Jika harganya naik, barangnya turun. Gitu. Nah, sebaliknya, jika harganya turun, maka apa yang terjadi? Maka jumlah barang yang diminta naik. Barang naik. Ya kan? Oke. Ini kayak ditukar gitu ya. Sorry, ini nih. BT sama BTN dan N gitu ya. Nah, jika harganya naik maka barangnya turun. Jika harganya turun maka barangnya naik. Itu adalah hukum permintaan. Baik, kita bayangkan diskon di supermarket. Semakin murah harganya, misalnya kita beli coklat ya. Semakin harga murah di coklat itu, semakin banyak orang yang mengambilnya ke keranjang, membelinya, istilahnya begitu kira-kira. Tadi itu, jika harganya naik, maka barangnya akan turun. Jika harganya naik, maka barang yang diminta turun. Artinya barang yang diminta ya. Artinya pembelinya turun sedikit lah ya. Begitu sebaliknya, jika harganya turun, peminatnya naik atau banyak kayak gitu. Misalnya tadi bayangkan diskon di supermarket atau di Alfamart ya. Itu banyak diskon-diskonnya. Kalau harganya murah-murah atau kita belanja deh ke tempat ke suatu toko gitu ya. Nah, di situ ada diskon atau harganya murah kayak gitu.
pasti teman-teman pasti beli itu, apalagi diskon ya. Jadi apa? Semakin harganya naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Nah, kalau harganya naik ini berarti siapa yang mau beli gitu ya. Artinya kondisinya ya artinya yang belinya sedikit gitu, istilahnya begitu ya. Tapi kalau harganya apa namanya? Harganya turun, peminatnya banyak. Tapi kalau harganya naik, peminatnya turun sedikit kayak gitu. Nah, faktor yang mempengaruhinya apa sih? Ya, tentunya faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaannya itu adalah apa? Yang pertama adalah harga. Kenapa harga? Ya tadi harga itu ya kalau ada yang murah ya kenapa? Kalau ada yang murah dengan kualitas sama, kenapa yang mahal dengan kualitas sama kan gitu istilahnya. Nah, kan? Misal tadi tuh ada diskon ya habis cepat kayak gitu. Sering ya teman-teman lihat di Shopee di mana orang-orang jualan ada diskon 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 cepat lakunya. Bahkan 1 jam aja udah habis kayak gitu kan. Artinya apa? Artinya apa tadi? Harganya naik yang membelinya turun. Peminatnya turun, tapi kalau harganya turun jadi peminatnya banyak tinggi, naik kayak gitu. Nah, tadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu tadi harga ya. Kalau harganya naik ya, orang-orang akan berpikir, "Aduh, duitnya cuma sedikit nih," kayak gitu. Artinya tidak tidak apa namanya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Dia akan melihat dari sisi yang lainnya dulu kayak gitu. Kebutuhan yang lainnya dulu yang penting misalnya, kayak gitu. Tapi kalau harganya turun, maka minatnya banyak kayak gitu. Kayak gitu ya. Tadi misalnya faktor yang mempengaruhinya harga ya, tentu ya. Harga yang paling utama. Lalu juga selain harga apa? Harga barang lain penggantinya. Misalnya apa? Misalnya barang substitusi ya. Substitusi itu pengganti. Misalnya harga kopi naik, orang pindah minum teh, maka permintaan teh naik kayak gitu. Ini ada sisi lain faktor yang mempengaruhi permintaan itu bukan hanya harga, tapi harga barang lain juga penentunya kayak gitu. Misalnya tadi harga kopi naik, orang pindah minum teh. Kenapa? Ya karena mahal gitu ya, misalnya begitu. Karena keuangannya nggak stabil atau nggak kuat, harganya mahal gitu. Maka permintaan teh akan naik kayak gitu. Lalu ada apa namanya harga barang lain itu sebagai barang pelengkap juga. Misalnya apa? Harga bensin naik drastis, orang malas beli mobil bensin, maka permintaan mobil turun kayak gitu. Kan gitu. Sekarang ada mobil listrik sebagai penggantinya. Kayak gitu kan. Jadi apa? Otomatis tuh mobil-mobil akan turun peminatnya. Karena apa? Mobil listrik ada kayak gitu. Artinya jika orang-orang ya maksudnya nggak full sedikit gitu, pasti ada aja. Pasti hanya berapa persen yang hilang. Karena kan tidak bisa disandingkan antara listrik dengan bensin kayak gitu. Kalau bensin kan bisa jarak yang begitu jauh ya. Tapi kalau listrik ya agak repot juga kayak gitu. Kita harus nge-charger dengan begitu lama, nunggu waktu kayak gitu dan seterusnya. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa aja selain tadi harga, harga barang lain ya, selain dari apa namanya harga yang diinginkan dijual misalnya, ada pendapatan. Pendapatan ini menjadi penentu juga ya. Kalau gajinya naik biasanya orang lebih sering belanja baju atau makanan di restoran. Tapi kalau gajinya nggak naik atau nggak gajinya nggak cukup, maka mereka nggak akan membeli produk barang yang mahal gitu. Itu artinya apa? Artinya faktor yang mempengaruhi permintaan berkaitan dengan gaji ini sebagai penentu kayak gitu. Kapan pendapatan gaji turun yang turun ini bisa membeli produk yang sama, misalnya yang tadi itu di supermarket diskon misalnya. Ketika apa? Ketika harganya turun kayak gitu, misalnya begitu.
harganya turun nih, bajunya ini dulu 6 juta, sekarang cuma 600.000 atau hanya 200.000 misal. Dia akan membelinya, tapi itu kembali lagi ke keadaan ekonominya atau pendapatannya. Kalau dia pendapatannya misalnya kurang stabil, ya dia nggak akan membeli meskipun harganya murah kayak gitu atau dikasih diskon misalnya seperti itu. Itu kan hukum permintaan ya, tergantung dari pendapatan atau uang yang kita miliki istilahnya istilah kerennya gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa lagi? Selera. Nih, ini sampaikan juga selera. Tadi ketutup ya ini ya. Selera itu apa sih? Ya, dulu semua orang ingin beli apa kira-kira? Dulu orang ingin beli apa ya? Motor legenda tahun 40-an ya. Karena seleranya begitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena seleranya sudah hilang. Kenapa? Udah banyak yang bagus kayak gitu. Misalnya begitu ya. Nah, ini tergantung dari seleranya. Faktor permintaan itu tergantung dari selera gitu. Misalnya gini, dia kalau suka barangnya, produknya pasti dia beli, tapi kalau nggak suka produknya pasti tidak dibeli kayak gitu. Istilah simpelnya begitu. Dulu suka tuh, misalnya dulu orang-orang mau beli A gitu, mau beli motor kayak gitu. Tapi karena ada keluaran baru, motor lama udah nggak selera lagi kayak gitu. Misalnya motor lama dibandingkan dengan motor baru seperti itu. Lalu ada pertumbuhan penduduk. Nah, ini menjadi penentu juga faktornya, faktor yang mempengaruhi permintaan, adanya pertumbuhan penduduk. Jika ada rumor besok harga BBM naik ya, maka hari ini permintaan BBM akan melonjak. Karena apa? Orang panik dan dia akan membeli. Untuk apa? Untuk stok, untuk mengamankan posisinya. Semakin banyak pertumbuhan penduduk, maka akan semakin banyak permintaan. Misalnya hal kecil aja ya, tadi BBM atau yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya komoditas beras misalnya, karena banyak nih penduduk ya, pertumbuhan penduduk, banyak masyarakat ya, tentunya kebutuhan berasnya pun banyak, apalagi beras itu sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang harus ada saat itu juga untuk apa? Makan misalnya begitu. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Semakin banyak pertumbuhan penduduknya atau semakin banyak penduduknya, maka akan semakin banyak permintaan produknya kayak gitu. Dan terakhir faktor yang mempengaruhi permintaan adalah asumsi terhadap perubahan harga. Asumsi terhadap perubahan harga. Misalnya tadi BBM, ada isu nih, asumsi ya, isu itu asumsi perubahan harga misalnya, atau enggak asumsi perubahan harga emas. Besok emas akan naik 10 juta misalnya, yang awalnya 2 juta misalnya. Nah, orang akan apa? Akan panik dan akan membeli emas tersebut untuk apa? Agar dia mendapatkan keuntungan, istilahnya begitu ya. Atau enggak beras besok akan langka misalnya. Itu asumsi kan? Asumsi itu apa sih? Kira-kira lah. Besok harga BBM naik, atau besok harga emas akan naik, atau besok harga beras akan naik. Itu asumsi, belum nyata besok kan. Nah, sehingga apa? Sehingga orang-orang akan berebut atau mencari. Kalau zaman dulu tuh ada tuh pepohonan bunga-bunga ya yang harganya sampai 50 juta. Orang-orang tuh nyari-nyari itu. Peminatnya banyak akhirnya gitu kan. Maksudnya masyarakat itu antusias untuk mencari itu, untuk dia jual karena permintaannya banyak gitu. Gede juga harganya. Nah, itu dia faktor permintaan.
Faktor permintaan itu tadi ingat, ketika harganya naik maka peminat barangnya itu akan turun. Kenapa? Karena mereka ya tadi mungkin faktornya harganya juga mahal, harga barang lain juga ada. Ya jadi sebagai misalnya gini, saya mau beli beli tas itu atau sepatu itu harganya 5 juta, tapi keuangan kita nggak cukup misalnya begitu. Pasti dia akan mencari harga barang lain. Ternyata sepatu sebelah sana tuh harganya cuma 200.000 misalnya. Tapi sama-sama aja kok untuk ya yang penting bisa dipakai buat jalan misalnya. Nah, itu kan permintaan. Lalu juga apa? Pendapatan di sini tergantung dari pendapatannya. Pendapatannya kecil, permintaannya akan kecil juga. Tapi kalau pendapatannya besar ya, dia permintaannya kan banyak kayak gitu. Sudah saya jelaskan juga ya tadi ya. Dan tergantung seleranya. Kalau seleranya sepatu itu tadi misalnya, dia akan beli itu. Tapi kalau bukan ya, atau ada alternatif lain karena harganya mahal, karena keuangan nggak cukup, dia nggak akan jadi meskipun apa selera kayak gitu. Meskipun dia ingin memiliki itu, gitu, memiliki sepatu itu misalnya. Nah itu deh sudah dijelaskan kembali. Oke, itu tentang apa tadi permintaan. Lalu kita akan bahas tentang pilar penawaran ya. Pilar penawaran itu sisi penjual atau produsen. Yang ini ya. Oke. Penawaran itu apa sih? Penawaran itu adalah jumlah barang, jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Ya, jadi si produsen itu menawarkan kepada konsumen, ini loh produknya, terus lagi harganya segini, terus lagi manfaatnya ini, misalnya begitu. Nah itu penawaran, menawarkan. Penawaran itu apa? Jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Penawaran itu apa? Menawarkan sesuatu. Ya, misalnya dia ingin menawarkan apa? Sepatu, menawarkan baju, menawarkan keahliannya, menawarkan pembuatan aplikasi misalnya, menawarkan proyeknya misalnya, atau menawarkan jasa angkutan, itu termasuk jasa. Itu penawaran, istilah simpelnya begitu ya. Nah, hukum penawaran kita singgung di hukum penawaran. Hukum penawaran apa sih gitu ya. Jadi hukum penawarannya gimana? Hukum penawarannya jika harganya naik, kita pakai ini aja ya. Jika harganya naik maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Jumlah barang yang ditawarkan naik. BT barang BD barang yang ditawarkan naik aja ya, karena kan penawaran, ditawarkan naik juga. Jika harganya naik, jumlah barang yang ditawarkan naik juga. Misalnya gini, kita beli beras kemarin itu 10.000, sekarang udah 11.000. Dari modalnya kita harus jual dong lebih dari itu, supaya supaya kita dapat keuntungan. Nah kita tawarkan lah, misal ada si mbak-mbak mau beli beras, Mas beli beras sekilo harganya berapa ya, kayak gitu. Misalnya 20.000 Mbak, kok mahal ya sekarang, kemarin masih harganya 10.000 misalnya. Oh iya sekarang sudah naik. Nah itu penawaran. Dan di sini tadi disampaikan jika harganya naik ditawarkan juga naik. Kalau ditawarkannya turun atau sama-sama saja ya rugi lah. Kita belinya misalnya 19.000 masa dijual kurang dari itu, kita nggak dapat keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jika harganya naik, maka ditawarkan juga naik. Jika harga turun, nah ini pakai begini aja ya supaya simpel. Maka jumlah barang ditawarkan turun, ditawarkannya turun juga, kebalikannya. Iyalah, jika harganya turun ya jumlah barang yang ditawarkan turun juga. Misalnya tadi harganya misalnya apa ya, emas lah ya, simpelnya emas aja contohnya, kita anggap
emas ya. Kita beli emas, harganya naik ya, kita jual, kita tawarkan naik juga itu ya. Masa turun kita tawarkan turun. Nah, ketika harganya turun ya mau nggak mau kita kita apa? Kita tawarkan turun juga kayak gitu. Nah, itu dari sisi emas misalnya. Oke, kita akan analogikakan ya. Kita bayangkan. Kita logikakan. Bayangkan kita sebagai penjual martabak ya. Kalau harga martabaknya lagi mahal di pasar, kamu pasti semangat masak banyak-banyak ya supaya untung gede misalnya. Tapi kalau harganya jatuh, kamu mending libur jualan dulu misalnya. Bisa aja begitu juga. Karena kan apa? Harganya turun, harganya mahal, atau harganya jatuh, kamu mending libur. Iya kan? Misal nawarin barang nih. Ya tadi deh emas, Mbak, emas, Mbak, Mbak, Mas, misalnya. Harganya lagi, kalau harga lagi murah pasti banyak yang beli emas mah ya. Misalnya apa deh? Telur lah ya. Telur. Nih harganya telur nih lagi murah kayak gitu. Pasti banyak itu yang beli itu kayak gitu kan. Keuntungannya gimana? Ya murah juga, dikit juga itu. Lalu ketika telurnya mahal, pasti yang pembelinya sedikit. Kenapa? Karena apa? Karena harganya mahal, orang-orang akan berpikir, aduh nanti dulu deh, makanya daging ayam dulu deh, atau makannya apa namanya, makannya yang lain dulu deh, kayak gitu misalnya. Tapi kalau lagi mahal, ya itu dia turun. Tapi apa keuntungannya buat kita juga gede gitu kan. Oke, oke. Lalu juga kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada harga. Ya harga seperti hukum penawaran di atas yang tadi itu ya. Yang tadi sampaikan bahwa jika harganya naik maka penawaran pun naik gitu ya. Jika harganya turun maka penawarannya pun turun ya. Masa iya harganya turun kita jual harga tinggi seperti yang biasa. Gak beda sama orang lain ya bangkrut kita maksudnya gitu. Oke ya. Oke, kita bahas tentang harga udah tadi. Lalu kita bahas kemajuan ekonomi. Ya, kita sebut teknologi lah ya. Adanya mesin otomatis membuat pabrik bisa memproduksi 1.000 sepatu misalnya per jam, jauh lebih banyak daripada buatan tangan atau buatan manusia. Penawaran pun naik ya. Kenapa penawaran pun naik? Karena banyak sepatunya, cepat dan harganya pasti murah gitu ya. Kenapa? Ya tadi misalnya kalau 1 jam aja 10.000 sepatu per jam misalnya, 1 hari bisa berapa gitu. Cepat yang ya kalau dilakukan oleh manusia itu membutuhkan waktu lama istilahnya misalnya begitu. Karena ini mesin ya nggak ada istirahatnya terus buatnya terus. Nggak ada pegel-pegelnya istilahnya ya, seperti itu. Lalu juga faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah harga input. Nah, harga input atau biaya produksi. Kalau harga tepung dan telur naik, ya tentunya penjual roti mungkin akan mengurangi jumlah rotinya. Karena apa? Modalnya makin mahal. Kayak gitu. Itu penawaran. Jumlah perusahaan dalam industri jika di satu jalan tiba-tiba buka 10 toko misal. Toko kopi kita sebut ya toko kopi baru. Maka apa? Penawaran kopi di jalan tersebut meningkat pesat. Ya iya, jika nih di satu jalan tiba-tiba buka 10 toko kopi baru kita nih ya, maka penawaran kopi di jalan tersebut meningkat pesat. Misalnya juga dari sisi harga dan harga barang lain misalnya. Jika harga jagung lebih mahal daripada padi, petani mungkin berhenti tanam padi dan pindah tanam jagung. Penawaran padi turun. Ya. Nah, ini begitu. Lalu perkiraan harga barang.
Jika penjual meramal harga emas akan melonjak bulan depan, mereka mungkin menyimpan stoknya sekarang atau menahan penawaran ya, dan baru menjualnya bulan depan, kayak gitu. Nah, lalu kita bahas tentang harga keseimbangan. Nah, ini titik temu. Ya, jika ada penawaran dan permintaan pasti ada titik temu. Yaitu harga keseimbangan. Berapa nih jadinya? Kayak gitu. Simpelnya begitu ya. Jadi konsep ini tuh adalah kita menawarkan barang, kita kita permintaan barang, menawarkan barang dan apa memberikan titik temu keseimbangan harga kayak gitu. Ya, kita nih sebagai konsumen, siapa sebagai produsen misalnya. Ya kita kan sebagai konsumen tentu ingin membeli ya, menanyakan, "Pak, saya ingin, apa namanya, baju itu, harganya berapa?" Kayak gitu. Nah, dia ditawarkan lah istilahnya gitu ya segitu, 100.000, "Ah, 50.000 aja ya." Nah, itu kita kan lagi harga keseimbangan. Nah, ini ke situ loh, simpelnya itu. Nah, itu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh pembeli tepat sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi misalnya gimana? Contoh skenario di pasar, pembeli saya mau beli jeruk 2 kilo kalau harganya 10.000. Penjual kalau harga 10.000 saya cuma mau jual 2 kilo saja. Nah, hasil terjadi kesepakatan harga 10.000 adalah harga keseimbangan. Intinya harga kesepakatan lah, terserah lah itu. Mau seperti apa konsepnya. Tawar menawar kan biasa ya. Tawar menawar. Saya nawar, dia menawari gitu. 20.000 ya. Ya lebihin lah mas. Biasanya gitu ya kalau pedagang. Ya seperti itu. Oke. Tips mengejar dengan apa namanya? Oke, oke sih ya, itu aja sih dari tiga ini. Simpelnya ada produsen, konsumen, pembeli ya. Nah, si produsen ini, si pembuat, si konsumen ini sebagai pembeli, dia akan membeli barang. Dia akan menawar, membelikan atau memberikan ya, bukan membeli, karena memberikan penawaran. Lalu dia akan menerima penawaran tersebut dan dia akan memberikan harga keseimbangan atau antara dua orang ini akan mendapatkan titik temu keseimbangan harga. Misalnya gimana? Harganya 10.000 misalnya harga jualnya. Ditawar nih 9.500 aja, 9.000 aja, nggak boleh kayak gitu misal. 9.500 gimana? Oke, kesepakatan jadi dah selesai. Udah selesai itu. Nah, itu arti dari ekonomi ini ada permintaan, penawaran dan harga keseimbangan. Jadi semakin banyak permintaan atau semakin tinggi ya permintaan, maka semakin banyak apa tadi? Semakin banyak permintaan nih, banyak nih orang-orang yang ngeburu ini, maka akan semakin mahal gitu. Begitupun sebaliknya, kalau banyak nih nggak ada permintaan ya makan murah kayak gitu. Itu simpelnya begitu. Jadi teman-teman kalau mau belanja atau mau apa namanya, mau nyari bukan nyari sih, mau buka usaha lah ya, teman-teman harus nyari tuh kira-kira masyarakat itu nyari barang apa, produk apa, sehingga teman-teman bisa menawarkan produk itu seperti itu. Oke, saya rasa itu demikian teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini udah di bab. Nah, intinya ke situlah untuk pendidikan ekonomi. Saya rasa itu demikian, terima kasih, tetap semangat untuk kita semua, terima kasih.